Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Reunifikasi dengan Sun Er. Xiao Yan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat riak yang intens muncul dalam ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depan mengenakan pakaian hijau yang elegan dan tampil secantik bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyum lembut. Rambut hitamnya secara acak diikat oleh pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar di pinggangnya yang halus. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya terurai. Sikapnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap yang sangat elegan itu selain Sun Er, yang sudah lama tidak ditemui Xiao Yan? Dua orang mengikuti di belakang Sun Er. Salah satunya memiliki wajah yang familiar. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain sangat asing. Dia adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyuman hangat selalu dipertahankan di wajahnya. Senyuman itu memberi seseorang perasaan bersahabat, tetapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat yang bisa secara samar-samar merasakan ketajaman yang tersembunyi di bawah senyuman itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Sun Er segera menarik banyak pasang mata. Banyak pasang mata menyapu ketiganya sebelum percakapan pribadi yang lembut bermunculan di sekitar mereka. Orang-orang dan golongan yang bisa muncul di tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka secara alami memahami bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tetap rendah hati. Anggota klan Gu memang telah datang. Wakil kepala dari Hall of Souls mengerutkan kening dan dengan lembut berbicara setelah kelompok Sun Er muncul. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah flame surgawi biasa. Bahkan klan Hun kita menginginkannya. Wajar jika klan Gu telah bertindak dengan baik. Mata kepala aula jiwa menyapu sekali pada ketiganya. Setelah itu, mereka berhenti di sesepuh berjubah biru itu. Kejutan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara samar. Gu Nanhai, tidak terduga bahwa klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gu Nanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, "Ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang merupakan Dou Sheng bintang 5 ke atas tidak dapat campur tangan secara sembarangan. Hal baiknya adalah kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang dapat mengalahkanmu. Meskipun orang-orang kuat itu tidak bisa campur tangan, mereka pasti mengamati tempat ini." Kepala aula jiwa tertawa dengan suara lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang tertinggal dalam kehampaan itu. "Xiao Yan Gege, kamu akhirnya menjadi Dou Sheng." Gadis elegan itu berdiri di depan Xiao Yan. Senyuman hangat juga terlihat di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan tetua berjubah biru di samping tanpa sadar menggelengkan kepala. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah mengenai titik lemah di hati Xiao Yan saat dia melihat gadis yang sangat halus di depannya itu. Pikirannya, yang telah ditekan, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk kecantikan di depannya. Xiao Yan saat ini benar-benar telah tumbuh. Terlepas dari apakah itu usia atau kekuatan, pencapaian Xiao Yan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan ilahi yang hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya,
Bintang 2 muda Dou Sheng seperti itu adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak dapat meremehkan. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan saat ini akan pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Busur lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dia dipeluk oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiao Yan saat dia dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak dia alami. Sudah 3 tahun penuh sejak terakhir kali mereka berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan Dewa Klan Gu, dia tidak bisa secara acak meninggalkan kerang Gu sebelum dia menjadi Dou Sheng. Dia hanya bisa menahan siksaan pahit kehilangan Xiao Yan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan semua usahanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan yang menjadi miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiao Yan Gege, aku benar-benar merindukanmu. Sun Er sedikit menoleh. Dia melihat ke sisi wajah Xiao Yan dan mengerutkan bibirnya. Sebuah pesona samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamannya diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan, Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia dibesarkan di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga telah berpisah dengan Xiao Yan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiao Yan berlangsung singkat dan terburu-buru karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah penantian tahun demi tahun, dia secara bertahap mengalami hari-hari itu. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Tidak perlu baginya untuk dikelola dengan ketat oleh klan Gu. Xiao Yan terkejut mendengar kata-katanya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kalian berdua tidak memperlakukan kita sebagai tidak ada, kan? Gu Qing yang di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiao Yan dan Sun Er dengan lembut berbicara satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qingyang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Setelah itu, mata cantiknya tertuju pada Yao Lao yang berada di belakang Xiao Yan. Dia membungkuk kepadanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti tetua Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil. Kita saling kenal, tapi kita belum pernah bertemu muka. Yao Le tertawa. Sun Er telah menemukannya bersembunyi di Xiao Yan sejak lama. Saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Oleh karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. Elder Yao Chen, tolong jangan terus menyimpan apa yang terjadi di masa lalu di hatimu. Sun Er sedikit menyesal mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga bahwa Yao Lao menyimpan niat buruk untuk Xiao Yan. Oleh karena itu, nadanya agak tidak sopan saat itu, tetapi kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiao Yan, rute yang akan diambil Xiao Yan akan jauh lebih buruk. Haha, ini masalah kecil. Saya guru Xiao Yan. Sungguh tidak pantas jika saya tidak murah hati kepada istri murid saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi yang agak malu muncul di wajah Sun Er. Dia secara alami memahami status Sun Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan membuatnya bangga. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan Zian di sampingnya. Zian dan Sun Er adalah kenalan, telah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, tetapi Sun Er kemudian pergi dan keduanya tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah telah berubah. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, pada saat ini,
keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiao Yan Gege, ini penatua Gunanhai dari klan Guku. Dia menemaniku untuk menyelidiki api lotus pemurnian iblis kali ini. Sun Er tersenyum manis dan memperkenalkan lelaki tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik dengan Purifying Demonic Lotus Flame? Mata Xiao Yan menatap sesepuh berjubah biru itu dan merasakan syok di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan tetua ini tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala aula jiwa, dia masih jauh lebih kuat dari Xian. Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Ini bukan karena kami tertarik pada api lotus yang memurnikan iblis. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan hal itu. Tidak apa-apa selama api itu tidak mendarat di tangan klan Hun. Orang tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak mencoba menunjukkan superioritas melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia berbicara dengan setara dan sangat tenang. Dia tidak mempersulit Xiao Yan seperti beberapa sesepuh dari klan Gu. The Purifying Demonic Lotus Flame telah muncul di masa lalu, tapi tidak ada yang berhasil menundukkannya. Segel spasial yang ada telah ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Ini sangat misterius. Bahkan Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan untuk menyegel api. Sun Er menyeringai dan menjelaskan. Klan Hun, di sisi lain, selalu menargetkan api lotus yang memurnikan iblis. Mereka selalu siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan kali ini. Mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan melirik trio dari Hall of Souls dan berkomentar. Mereka sedang menunggu api teratai setan yang memurnikan menghabiskan kekuatannya dari membuka segelnya. Mata Sun Er melirik pria dengan mata hitam di antara trio dari aula jiwa. Dia mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut, Xiao Yan Gege harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun memanggilnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Dia jauh lebih kuat dari Hun Yu yang kau temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hun Feng menghususkan diri dalam melawan level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertempur melawan mereka yang lebih lemah darinya. Apalagi, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan saat sparring di klan, ada luka dan kematian saat dia bertarung. Semakin banyak waktu berlalu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Hun cukup takut padanya. Kamu harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiao Yan bergerak-gerak. Matanya melayang pada pria bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Hun sangat menakutkan. Seberapa besar peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.